banyak yang sudah nunggu-nunggu hujan belum dikasih ya Pak ya. Yang dikasih hujan mau ngomel jangan dong ya. Baik, di jam 9 ini seperti biasa kalau hari Rabu ada salam motivasi dan sudah hadir beliau Bapak Tri Pitara yang tentunya akan memotivasi kita semua untuk terus memperbaiki diri supaya bisa terus lebih baik ya Pak Tri ya. Ya, betul. Tanya Pak Tri, ya, kalau misalnya kita harus berbaik sangka ya sama Allah gitu, terus manusiawi nggak kalau misalnya kita kan yakin sama Allah, terus misalnya dalam kurun waktu yang mungkin sebagai manusia dianggapnya lama gitu ya, kok enggak ya, kayaknya aku udah berbaik sangka sama Allah. Itu berarti masih belum berbaik sangka atau bagaimana? Tapi sudah berproses cukup lumayan lama. Untuk hitungan manusia tuh ya udah berapa tahun gitu Pak, tapi tidak terwujud menurut kita gitu. Bagaimana Pak Tri? Ya, jadi itu karena ketidaktahuan kita sehingga kita bisa memprasangkai hal yang buruk kepada Allah. Misalnya tadi yang namanya kita mengharapkan sesuatu, apa yang kita harapkan itu sepertinya harus terjadi seperti yang kita harapkan, kan gitu. Karena kita doanya itu rasanya begitu ya Pak ya. Iya, dalam bentuk seperti itu kita harus tahu konsep ilmunya Allah. Nah, ilmunya Allah itu tidak seperti ilmu kita. Kenapa itu? Contohnya misalnya, ketika kita mengharapkan sesuatu kebaikan, apa yang ada dalam diri kita samakah dengan anak kita yang usianya jauh beda? Beda kan? Menurut kita sebuah kebaikan, menurut anak kita belum tentu sesuatu kebaikan. Nah, itulah yang terjadi. Yang paling dekat itu ya Pak ya, itu paling gampang ya. Relate kan di situ. Sehingga kita selalu apapun keadaannya tetaplah husnudon, tetaplah berbaik sangka. Maka tadi ketika kita berpikir yang positif itu tidak ada kata tetapi. Tapi katanya adalah pakai walaupun. Berpikirlah positif walaupun. Bukan berpikirlah positif tetapi denial tuh ya Pak. Denial artinya mendelete kalimat sebelumnya. Sehingga ketika saya memikirkan sesuatu yang sepertinya ini nggak kuharapkan nih, dan rasanya, ini sudah lama ini, itu posisi itu dengan coba didelete lewat kata ini saya sudah berusaha walaupun ini belum sampai terjadi, saya yakin. Nah, bahwa misalnya saya pengen misalnya jam merek apa misalnya gitu Pak. Ya, bisa aja. Artinya gini, aku pengen punya jam istimewa merek X. Maka ya Allah mudahkanlah aku untuk bisa mendapatkan. Bisa memilikinya. Bisa memilikinya. Nah, kalau mendapatkan cuma mendapatkan aja. Ya, Menjumpai itu. Kata-kata itu penting. Penting. Jadi gini, kita ini cobalah menggunakan diksi yang tepat. Karena ketika itu terjadi seperti yang kita katakan, itu sesuatu yang betul-betul on the track seperti yang kita harapkan. Maksudnya begitu. Contohnya misalnya, ketika saya menginginkan sembuh, maka kesembuhan yang seperti apa yang ingin saya sembuhkan? Jangan sampai sembuh menurut persepsi kita yang tidak kita merasakan, tapi ternyata penyakit masih ada. Maka, maka kenapa ada doa yang untuk doanya orang sakit kan la yughayir, pada posisi ketika kita Allahumma Rabbanas adhibil ba'sa isfi fa anta safi la sifa'a illa sifa'uka sifa'an la yughayyiru sakoma. Artinya posisi kita jangan sampai ada sebuah penyakit yang penyakit ini sembuh tapi menimbulkan penyakit lainnya. Ini kan bahaya. Kan ada yang sembuh itunya. Ininya sembuh yang keluar yang lain ya Pak ya. Maka mintalah kesembuhan itu yang sempurna. Nah, sempurna itu paripurna. Tidak ada lagi penyakit yang lainnya yang nanti terbawa efek dari situ. Kecacatan juga nggak ada. Kan sempurna. Nah, itu salah satu doa atau harapan-harapan. Jadi misalnya kita dihutangi orang, dan orang kalau hutang itu biasanya sok kadang ngemplang. Jangan dipikir ngemplangnya. Nah, emang ngemplangnya gimana Pak? Lah ngemplang itu nggak balikin. Kan sudah sering wajar orang itu begitu toh. Nah, maka ketika kita dipinjam orang uangnya, jangan menggunakan kata hutang.
kata apa yang kita gunakan? Amanah. Ya. Ini sebuah amanah. Ya, amanah itu kan harus dikerjakan, harus ada feedback yang harus dikerjakan. Yang kedua, doakan orang yang berhutang itu pinjam ini, nah diberikan kemampuan untuk mengembalikan. Kebanyakan gini, pokoknya dia malah jangan, kalau kita pikirannya buruk, nggak akan kembali uang itu. Iya ya. Makanya doa baik untuk orang tuh justru memang benar-benar untuk kita ya Pak Tri. Iya, kan kita ingin apa yang kita harapkan. Doakanlah orang lain, maka kita akan kembali ke situ. Itu pengalaman saya waktu anak saya di Opnam di Sarjito waktu itu. Doanya saya nggak mendoakan anak saya sembuh, nggak, bukan itu. Gitu. Tapi ya Allah, berikan kesembuhan semua yang ada di rumah sakit ini. Semua pasien sembuh, bener-bener sehat walafiat. Kenapa begitu? Ya ini feedbacknya. Jadi itu namanya kick and back. Iya, nggak cuma diri kita selalu ya Pak ya. Iya, itu kan ego kalau kita betul, saja. Betul. Jadi doakan orang lain, doakan banyak orang, siapapun yang dijumpai, doakan. Itu akan kembali ke kita dan kita akan jadi lebih nikmat mendapatkan banyak hal yang kita doakan tadi. Iya, Masya Allah, betul banget tuh ya. Nah, tadi saya pengen terakhir juga Pak, tips untuk bisa membiasakan diri, merubah diksi yang terbiasa spontan yang udah lumrah kita alami puluhan tahun ya kan Pak. Terus untuk mencoba, kan tidak ada kata terlambat ya Pak Tri. Betul. Nah mungkin sahabat mulia pengen memulainya dari sekarang setelah terinspirasi mendengarkan talk show kita. You never know ya Pak ya. Jadi semoga saja membawa kebaikan ya Pak ya. Betul. Bagaimana Pak Tri? Tipsnya ada 3. Oke. Yang pertama, ketika kita mau bicara, pikir baik-baik apakah ini apa yang saya sampaikan benar adanya. Tapi jangan berhenti di situ, harus 3-tiganya ada. Yang kedua, kalau ini benar, apakah yang akan saya sampaikan, saya ucapkan itu baik? Yang baik itu apa? Saya sampaikan ini adalah memang kebaikan, dan kalau ini sampai ke dia mendapatkan kebaikan. Jadi baik itu bukan hanya menurut kita. Iya, tapi untuk orang lain ya Pak ya. Karena benar belum tentu baik. Oh iya. Nah, kan ini harus semuanya dapat. Yang ketiga, kalau itu sebuah kebaikan, lalu ini yang saya ucapkan penting nggak bagi dia? Kalau penting, kalau tidak saya sampaikan ini bisa membahayakan, maka harus disampaikan. Kalau nggak penting, walaupun itu benar, walaupun itu baik, tapi nggak penting, nggak perlu. Walaupun benar, walaupun baik Pak. Iya, kalau itu bukan hal yang penting buat dia. Oh iya, nggak penting buat dia. Iya, kalau nggak penting buat dia ngapain? Nggak perlu. Maka kita coba ingat 3 tip itu tadi, bahwa benar, baik, penting. Benar, baik dan penting. Penting. Apa yang mau kita sampaikan itu benarkah, baiknya, pentingkah? Pentingkah? Penting itu dalam artinya genting. Kalau aku nggak nyampaikan dia akan terjadi apa-apa. Dia bisa danger, sesuatu yang kita tidak harapkan. Maka ini memang harus disampaikan. Tapi dengan kata 3 hal tadi, 1 paket harus ada. Baik. Pasti kita akan hati-hati ngomongnya. Sehingga kalau nggak begitu, diem kita. Iya, betul. Udah nggak perlu lagi ya Pak ya, untuk menyampaikan hal yang tidak penting keluar dari mulut kita. Betul. Pak, ya. Gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Tri untuk pencerahannya lagi-lagi hari ini. Sama-sama Mbak Alfa. Insya Allah Rabu depan dengan tema yang pastinya juga tidak kalah luar biasa. Amin. Dan semoga juga bisa bermanfaat untuk semua sahabat mulia yang mendengarkan pagi hari ini. Siap. Jangan lupa Rabu depan jam 9 sampai jam 10 kembali bersama Bapak Tri Pitara. Ya. Saya pamit dulu ya sahabat mulia. Selamat berpuasa, semangat puasa, semangat beribadah. Insya Allah ketemu lagi besok di jam 6 sampai jam 10. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam.